Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita masuk materi kemampuanku terbatas. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu senantiasa memberkati kami hingga pada saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan dalam memulai pembelajaran kami ini. Semoga apa yang kami dapatkan nantinya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita masuk tentang kemampuanku terbatas. Nah, seringkali keterbatasan manusia menjadi suatu kegagalan. Mereka beranggapan bahwa keterbatasan itu merupakan suatu kegagalan yang tidak dapat dicapai atau yang tidak mampu mereka lalui. Nah, baik, seringkali juga kegagalan itu membuat kita sulit untuk lupa akan kegagalan tersebut. Nah, baik, mari kita lihat keterbatasan. Keterbatasan ini kita harus mampu bersyukur atas kemampuan dan keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian kita harus memiliki rasa tanggung jawab, bertanggung jawab dalam setiap kemampuan ataupun keterbatasan kita. Nah, bagaimana kita memiliki jenis-jenis keterbatasan yang ada di dalam diri kita sendiri? Nah, baik. Mari kita lihat apa sebenarnya itu keterbatasan. Nah, keterbatasan itu merupakan suatu fakta atau realita dan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Nah, setiap orang memiliki keterbatasan. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, baik. Saat ini orang memahami keterbatasan itu merupakan suatu kekurangan di dalam diri mereka, suatu kegagalan yang tidak dapat mereka lalui. Nah, sebagaimana menjadi kesulitan untuk berelasi terhadap sesama. Nah, dalam keterbatasan ada jenis-jenis keterbatasan yang ada di dalam diri seseorang. Seperti contohnya keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, dan keterbatasan psikologis. Nah, bagaimana usaha kita dalam mengatasi keterbatasan tersebut? Nah, kita tidak bisa berlarut-larut mengalami keterbatasan itu di dalam diri kita. Kita harus berusaha untuk melupakan keterbatasan itu dan memulai hal baru yang bisa mengembangkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah, selain itu, kita juga harus berusaha mengatasi keterbatasan kita dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang ada di dalam diri kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, oke, baik. Baik, mari kita mengamati sebuah gambar di mana gambar ini bernama Nick Vujicic. Silakan diamati gambarnya, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan terkait gambar ini. Nah, baik, kalau sudah diamati, mari kita lihat bahwasannya seorang Nick Vujicic ini merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan diri pribadinya. Ia tidak memiliki tangan, ia juga tidak memiliki kaki. Namun, di sisi lain, ia bisa sukses tanpa memiliki organ tubuh yang lengkap. Nah, dari keterbatasan yang ia miliki, ia tidak sering, bahkan ia bisa melupakan keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Ia berpikir bahwa keterbatasan tidak akan menjadi penghalang baginya untuk menuju kesuksesan dalam hidupnya sendiri. Nah, kalau sudah diamati, Bapak memberikan pertanyaan. Yang pertama,
Apa yang bisa kita ambil makna dari gambar tersebut? Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hidup dari beliau tadi? Nah, yang kedua, apa yang bisa kita teladani dari seorang Nick Vujicic ini? Apa yang dapat kita teladani dari beliau? Begitu. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh dari keterbatasan manusia. Contoh dari keterbatasan manusia, contohnya keterbatasan dalam berpikir atau kemampuan. Nah, keterbatasan dalam berpikir ada pada seseorang yang memiliki cara berpikir atau mental yang kurang memadai atau tidak dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas lainnya. Nah, yang kedua, keterbatasan dalam berbuat atau fisik. Dapat kita lihat di sini bahwa seseorang yang tidak memiliki kaki, ia bisa mengikuti perlombaan. Artinya di sana, di balik keterbatasannya, ia memiliki potensi atau kemampuan yang bisa ia unggulkan. Nah, baik. Mari kita lihat di dalam kitab suci Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin diredakan. Bapak harap semuanya membuka kitab sucinya Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, di sana dikatakan bahwa ada keterbatasan yang dialami oleh para murid Yesus ketika mereka bersama Yesus di dalam sebuah kapal dan ombak yang menerjang kepada kapal mereka. Nah, kemudian tindakan murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Seperti apa tindakan mereka dalam menghadapi keterbatasan tersebut? Nah, berikut bagaimana sikap kita dalam menghadapi sebuah keterbatasan. Nah, kita harus mampu menerima diri kita. Kita juga harus belajar hidup apa adanya, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita bisa mempergunakan seluruhnya dengan hal yang positif. Nah, kita harus mampu mengembangkan talenta-talenta atau potensi atau kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, kita juga mampu berdoa dan meminta pertolongan kepada Yesus. Nah, baik, di sini ada tugas yang Bapak berikan, silakan nanti dikerjakan. Bapak harap apa yang Bapak terangkan tadi bisa dipahami semua anak-anak kami. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang senantiasa memberkati kami. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar. Berkatilah kami supaya kami dapat melindungi sesama kami dan menjaga setiap kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.